Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil pengamatan kami mengenai penyakit tanaman jagung. Saya Nurfayani sebagai moderator, adapun pemateri kami yaitu yang pertama Justarni, yang kedua Lisdayanti, yang ketiga Vira Yuniar, yang keempat Andi Aslan Pangeran. Kepada pemateri saya persilahkan. Gejala awal terinfeksinya hawar daun yaitu menunjukkan gejala berupa bercak kecil, berbentuk oval, kemudian bercak semakin memanjang dan berkembang disebut hawar. Warnanya pada daun hijau keabu-abuan atau coklat. Siklus penyakit. Jamur Helminthosporium tursisum bertahan hidup sampai 1 tahun berupa miselium dorman dalam daun, kelobot atau bagian tanaman lainnya pada sisa-sisa tanaman di lapang. Di antara konidia yang tua dapat berubah menjadi Chlamydospora yang berdinding tebal sehingga dapat bertahan lama. Konidia dapat tersebar jauh oleh angin sampai menginfeksi daun jagung. Infeksi kedua terjadi di antara tanaman jagung sekitarnya dari bercak-bercak yang banyak terbentuk pada daun. Penyakit hawar daun patogen tahap aseksual Helminthosporium tursisum pas. Tahap seksual Trichometaspaeria tursisa Luttrell. Pengendalian 1. Tanam varietas tahan. 2. Tanam jagung pada awal sampai akhir kemarau dan secara serempak. 3. Gunakan fungisida sistematik secara semprotan. Penyakit bulai. Gejala pada permukaan daun terdapat garis-garis sejajar tulang daun berwarna putih sampai kuning, diikuti dengan garis-garis klorotik sampai coklat bila infeksi makin lanjut. Tanaman terlihat kerdil dan tidak berproduksi, tetapi bila masih sempat berproduksi ini merupakan hasil infeksi yang terlambat dan biji jagung yang dihasilkan sudah terinfeksi patogen. Jamur berkembang secara sistematik sehingga bila patogen mencapai titik tumbuh, maka seluruh daun muda yang muncul kemudian mengalami klorotik. Sedang daun pertama sampai keempat masih terlihat sebagian hijau. Siklus penyakit. Tanaman jagung yang terinfeksi dan tumbuh selama musim kemarau merupakan sumber inokulum pertama di Indonesia. Jamur dapat bertahan hidup sebagai miselium dalam embrio biji yang terinfeksi. Bila biji ini ditanam, jamurnya ikut berkembang menginfeksi bibit. Selanjutnya dapat menjadi sumber inokulum penyakit. Infeksi terjadi melalui stomata daun jagung muda di bawah umur 1 bulan dan jamur berkembang secara lokal atau sistemik. Sporangia conidia dan Sporangiflora dihasilkan pada permukaan daun yang basah dalam gelap. Sporangia berperan sebagai inokulum sekunder. Patogen. Yang pertama, Peronosklerospora maidis Rakshaw. Yang kedua, Peronosklerospora philippinensis Weston. Pengendalian yang pertama, tanaman varietas jagung yang tahan bule seperti Kalingga, Arjuna, Wiyasa, Romo, Parikesit, dan Hibrida CL. Yang kedua, tidak menanam benih jagung yang berasal dari tanaman sakit. Yang ketiga, tanaman jagung secara serempak pada awal sampai akhir musim kemarau. Penanaman jagung pada peralihan musim Marengan atau Labuhan akan menderita kerugian besar karena bulai. Keempat, perlakuan benih dengan fungisida sistemik seperti Rodimil 35 SD 5 gram formulasi atau kilogram benih Ridomil mengandung bahan aktif metalaksil 35%. Penyakit bercak daun. Gejala.
Dikenal dua tipe bercak menurut ras patogennya, yaitu bercak karena ras 0 berwarna coklat kemerahan dengan panjang 0,6 kali 1,2 sampai 1,9 cm. Sejajar sisi daun dengan pinggiran bercak berwarna kuning tua sampai coklat. Sedang bercak karena ras T berwarna coklat kemerahan, lebih besar dengan panjang 0,6 sampai 1,2 dikali 0,6 sampai 2,7 cm, berbentuk kumparan dengan halo yang cukup mengelilinginya, berwarna hijau kuning atau klorotik. Akhirnya bercak menjadi gelap atau coklat kemerahan. Siklus penyakit. Jamur bertahan hidup sebagai miselium dan spora dalam sisa-sisa tanaman jagung di lapang atau pada biji simpanan di peti-peti dan gudang. Conidia terbawa angin atau percikan air hujan sampai pada tanaman jagung sehingga terjadi infeksi pertama. Sporulasi pada bercak-bercak menghasilkan tambahan inokulum pertama dan kedua. Pada keadaan yang baik, siklus lengkap penyakit oleh ras T berlangsung selama 3-4 hari. Biji jagung yang terinfeksi berperan sebagai sumber inokulum pertama dalam penyebaran penyakit ini. Biji yang terinfeksi tidak meracuni hewan ternak yang memakannya. Patogen. Tahap aseksual Helminthosporium maidis, Nisik, dan Mi. Tahap seksual Socioliobolus heterostropus Dres. Pengendalian. 1. Gunakan varietas tahan. 2. Pembajakan tanah yang bersih dapat mengurangi infeksi. 3. Hindari menanam jagung terlalu rapat. 4. Gunakan fungisida sistemik, terutama sejak bunga jantan muncul dengan interval 7-10 hari. 5. Hindari menanam jagung yang bersitoplasma jantan mandul. 4. Penyakit karat. Gejala. Pada permukaan daun atas dan bawah terdapat bercak-bercak kecil, bulat sampai oval, berwarna coklat atau merah oranye, panjang 0,2 sampai 2 mm. Uredinia ini menghasilkan urediniospora bulat sampai oval berukuran 22 sampai 30 kali 28 sampai 38 p, berwarna kekuningan sampai keemasan. Dinding spora berduri pendek, jarang-jarang dengan 4-5 lubang ekuator. Siklus penyakit. Teliospora jamur jarang ditemukan dan tahap spora ini tidak begitu penting dalam siklus penyakit. Urediniospora berperan penting sebagai inokulum pertama dan kedua melalui penyebaran angin dan terinfeksi tanaman jagung lainnya. Jamur karat ini sekurang-kurangnya terdiri dari 2 ras berdasarkan ukuran urediniospora. Di Bogor ditemukan berukuran 25-37 dikali 20-25 atau rata-rata 30 kali 22,9 mm, sedang di dataran tinggi di Pacet 1150 berukuran lebih besar 28-53 kali 20-30 atau rata-rata 36 kali 24. Di Amerika Serikat telah ditemukan 7 ras jamur karat ini. Patogen. Puccinia polyzora underw. Pengendalian. 1. Tanam varietas tahan seperti Kalingga, Arjuna, Vyasa, Plonir 2, hibrida CL, peka terhadap karat ini. Gunakan fungisida triadomefon atau golongan ditiokarbamat secara semprotan. Penyakit busuk pelepah. Gejala. Pada tahap awal tampak pada permukaan pelepah bercak jamur berwarna salmon, kemudian berubah jadi abu-abu pudar. Bercak meluas dan terpisah-pisah seperti gejala panu, dan sering diikuti pembentukan sklerotia dengan bentuk tidak beraturan, berkesan seperti cipratan tanah, berwarna putih, salmon sampai coklat gelap. Siklus penyakit.
Rhizoctoniaceae bertahan hidup sebagai miselium istirahat dan sclerotia pada biji, tanah dan sisa-sisa tanaman di lapangan. Bila lingkungan baik, sclerotia berkecambah atau memperbanyak diri dan menyebar melalui pelepah daun secara melompat atau lompat dengan hifa udaranya sampai ke tongkol. Hifa tersebut khas dengan penyempitan pada sudut percabangan yang tegak lurus. Jamur tidak memproduksi spora. Patogen Rhizoctoniaceae forhes atau tahap aseksual. Pengendalian: 1. Tanam varietas tahan. Yang kedua, pilih varietas dengan pelepah berkurang di bawah batang untuk menghindari perkembangan penyakit. Ketiga, sebaiknya menanam jagung pada awal musim kemarau. Penyakit busuk batang. Gejala: penyakit muncul beberapa minggu setelah bulu jagung terbentuk. Tanaman yang sakit tiba-tiba mati, daun layu, kering dan tampak berwarna hijau keabu-abuan. Buku batang bawah berwarna coklat pucat. Bila dibelah, isi batang bawah terpecah-pecah, longgar dan mudah remuk, tetapi serabut pembuluh terlihat utuh. Selain itu, terlihat tanda khas berupa piknidia kecil, coklat gelap sampai hitam, berkelompok di bawah epidermis dekat buku batang. Miselium putih dapat dilihat tumbuh di permukaan batang. Siklus penyakit. Jamur ini bertahan hidup dengan spora dalam piknidia berdinding tebal pada sisa-sisa tanaman di lapangan dan spora atau miselium pada benih. Pada keadaan lembab dan hangat, spora keluar dari dalam piknidia dan tersebar oleh angin, hujan, atau oleh serangga. Infeksi pertama pada jagung terjadi melalui dasar batang, mesokotil, dan akar, atau pada buku-buku di bawah tongkol sampai dasar batang. Patogen kemudian berkembang dalam batang, menyebabkan busuk batang. Patogen yang terbawa dalam benih bila ditanam timbul gejala hawar pada bibit. Patogen Diplodia maydis atau berksak. Pengendalian: 1. Tanam varietas tahan Diplodia. Yang kedua, jaga kesuburan tanah yang berimbang. Ketiga, atur populasi tanaman agar jangan terlalu rapat. Yang keempat, hindari penanaman pada musim penghujan.